Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran kita tentang persyaratan K3 di dalam pembangkitan listrik. Hari ini kita akan melanjutkan ke nomor yang ketiga dari komponen utama di dalam pembangkit listrik tenaga uap, di mana kemarin kita sudah mempelajari dua komponen yang utama, yaitu boiler dan turbin. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan apa fungsi dan bagaimana prinsip kerja daripada komponen yang ketiga, yaitu generator. Jadi generator ini adalah komponen yang paling penting di dalam pembangkitan listrik, karena dia yang akan menghasilkan si listrik itu sendiri. Apa itu generator? Generator adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik atau energi gerak dalam ini ya, menjadi energi listrik. Dimana kemarin kita sudah mengetahui bahwasanya generator itu dikoppel atau dikonek dengan turbin. Jadi turbin inilah yang menggerakkan, yang memutar generator. Jadi penggerak utamanya itu adalah si turbin ini, karena generator tidak bisa memutar dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini generator di dalam pembangkit listrik tenaga uap akan digerakkan oleh turbin. Berbeda dengan genset. Kalau genset itu digerakkan oleh mesin dieselnya, tapi kalau ini digerakkan oleh turbin. Jadi apa itu generator? Tadi sudah kita bahas, adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi prinsip daripada generator ini adalah bahwasanya generator itu harus memiliki 3 buah syarat yang ada pada dirinya sehingga bisa menghasilkan listrik. Yang pertama, generator harus ada penghantarnya, yang biasa kita sebut dengan winding atau lilitan. Kalau tidak ada lilitan, dia tidak bisa menghasilkan listrik. Kemudian yang kedua, harus ada medan magnet. Ya, harus ada flux atau medan magnet. Biasanya medan magnet ini nanti akan bisa dari PMG. Biasanya kalau generator yang besar itu memiliki 3 penguatan, 3 tahap penguatan ya. Yang penguatan yang pertama biasanya dari PMG, namanya permanen magnet generator, atau misalnya kalau yang biasa genset kecil dia itu menggunakan magnet tidak permanen buatan ya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah harus ada gerakan atau putaran. Jadi harus ada pergerakan. Kalau misalnya sudah ada yang 2 tadi, ada penghantar, ada medan magnet, tapi dia tidak berputar, tidak memotong garis-garis gaya magnet, dia tidak bisa menghasilkan listrik. Oleh karena itu fungsinya daripada si turbin ini adalah untuk membuat gerakan, sehingga ketiga komponen yang ada di dalam ketiga syarat yang ada di dalam generator ini bisa terpenuhi sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Nah, terkait dengan pembangkit listrik tenaga uap ini, maka di dalam generator itu ada biasanya terdapat namanya rotor dan stator ya. Semua genset, semua generator itu pasti ada rotor dan ada statornya. Apa itu rotor? Rotor itu adalah bagian yang berputar daripada generator itu. Kemudian yang disebut dengan stator adalah bagian yang diam. Di dalam pembangkitan listrik dengan menggunakan 3 tahap penguatan atau eksitasi, itu biasanya tahap awalnya itu penguatannya atau eksitasinya itu dari PMG yang berada di ujung generator, itu magnet permanen ya. Kemudian dari magnet permanen ini akan menginduksi di bagian statornya, itu penguatan awal akan mengeluarkan arus AC. Kemudian arus AC ini di-DC-kan lagi, dan begitu seterusnya sampai dengan penguatan yang ketiga yang berada di di stator yang mengeluarkan
yang mengeluarkan tegangan listrik yang sesungguhnya. Nah, jadi si generator ini nanti akan ada yang namanya AVR. Ya. Jadi AVR ini fungsinya untuk mengatur, atau AVR itu Automatic Voltage Regulator. Jadi ada dua di sini nanti yang mengatur, karena generator pada saat awal di start itu waktu tidak ada beban dia akan ringan-ringan saja, ringan. Tapi begitu dia dikasih beban, maka generator ini akan terasa berat sesuai dengan beban yang dipikulnya. Semakin besar bebannya, maka semakin besar ampernya, maka dia otomatis akan semakin berat. Ibarat sepeda motor, kalau misalnya sepeda motornya jalannya lurus-lurus saja, mungkin digas pakai gigi 3, ya sedikit aja. Begitu dia naik tanjakan, maka si motor ini tentunya harus dikuatkan, harus digas lagi dan menggunakan gigi yang lebih kuat powernya. Begitu juga dengan generator ini. Jadi pada prinsipnya pembangkitan itu memiliki memiliki karakter gitu, harus seimbang antara apa yang dikeluarkan, apa yang dikeluarkan oleh generator dan apa yang dihasilkan. Jadi harus seimbang, apa yang diproduksi sama apa yang dihasilkan itu harus seimbang. Jadi kalau misalnya dia terlalu banyak produksinya, misalnya steamnya terlalu banyak, sedangkan daya loadnya sedikit, maka dia akan over frekuensi, akan mati generatornya. Begitu juga kalau misalnya terjadi banyak loadnya, sedikit dia punya berputar sedikit, maka dia under frekuensi, maka akan trip juga. Oleh karena itu harus seimbang. Oleh karena itu ada yang namanya PT, ada namanya CT, dan ada namanya AVR. Nah, jadi kapan dia berfungsinya? Kalau kemarin kita sudah sebut bahwasanya ketika generator ini dibebankan oleh beban yang banyak, maka generator akan mensensor dirinya. Ini saya banyak arus nih, seolah dia mengatakan kepada si turbin itu, turbin, saya ini banyak, saya punya beban ini berat, tolong kamu kasih lagi tekanannya supaya bisa berputar si turbinnya dengan kuat. Maka dia akan memberikan, maka turbin melalui governornya akan membuka valve yang ada di governor untuk memberikan tekanan torsi yang lebih kuat sehingga bisa tetap frekuensinya menjadi 50 Hz. Begitu juga karena frekuensi ini berbanding lurus dengan tegangan, maka ketika frekuensinya turun maka tegangannya turun. Sehingga PT itu akan menyensor, tegangannya akan turun, memberitahuan kepada AVR, AVR tolong kasih tahu kasih tahu AVR bahwasanya tegangan kita ini turun, maka AVR akan menaikkan eksitasinya sehingga nanti keluaran tegangannya itu akan menjadi stabil sesuai dengan nameplate yang ada di generator tersebut. Jadi generator itu sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misalnya dia frekuensi harus 50 Hz, maka sensornya akan bekerja. Kemudian tegangannya juga misalnya ketika tegangannya harus 3,3 kV keluarannya, maka si sensor-sensor akan memberitahukan kepada semua komponen yang ada di sana untuk melakukan penyesuaian terhadap apa yang dibutuhkan sesuai dengan nameplate daripada generator tersebut. Itu dia generator, sekilas tentang generator, apa yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana cara kerjanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.